Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dua nikmat ini yang banyak dilalaikan oleh manusia, tidak diindahkan, padahal ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama nikmat yang paling utama, nikmat yang tidak ternilai harganya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita menjadi hamba-hamba yang beriman adalah sebuah nikmat karunia yang tidak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjaganya, istiqomah di dalamnya, kita menjadikannya motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, salat maghrib kita berjamaah ini sebagai salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai ibadah yang bernilai pahala yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya yang menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada umat manusia ini ajaran yang mulia, syariat Islam, syariat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada kita menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Semoga kita bisa mengikutinya, mencontoh perilakunya, menjadikan beliau sebagai teladan, mencontoh akhlaknya, ibadahnya dan akidahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan terakhir dalam kalender Masehi 2022. Dalam berarti pertemuan yang akan datang insyaallah kita sudah berganti tahun. Kita sudah di penghujung tahun 2022. Maka tidak ada di dalam Islam itu disyariatkan khusus perayaan atau ibadah khusus di awal dan akhir tahun, apalagi ini bukan akhir tahun dan awal tahun dari penanggalan Hijriah. Tidak ada di dalam syariat Islam untuk merayakannya. Tidak ada perintah untuk menjadikannya sebagai patokan untuk ibadah atau sebab terjadinya ibadah di dalam hari-hari tersebut. Tapi pergantian siang dan malam adalah supaya kita bermuhasabah atas apa yang sudah kita jalankan selama ini. Karena tema kita dalam pembahasan setiap malam Rabu ini adalah tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa. Maka di antaranya adalah bermuhasabah, introspeksi. Berarti selama setahun ini apa saja yang sudah bisa kita capai, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Prestasi apa saja yang bisa kita raih, ibadah apa saja yang sudah bisa kita lakukan. Lalu begitu juga dengan dosa dan maksiat kita, perbuatan apa saja yang kita lakukan selama setahun ini. Maka perintahnya selama
dalam bermuhasabah ini salah satunya adalah dalam surat Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah, introspeksilah setiap diri kalian. Apa yang sudah dia persiapkan untuk lighad, besok itu artinya hari kiamat. Hari ketika kita kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita simpan, apa yang sudah kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Karena itu yang penting dari peristiwa pergantian siang, malam, hari, pekan, bulan, tahun adalah bermuhasabah. Menilai diri kita sendiri, bukan menilai orang lain. Makanya salah satu perkataan Umar bin Khattab adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di dunia, hisab diri kalian sendiri. Muhasabah, introspeksi. Apa ibadah yang sudah bisa kita capai? Yang kita capai ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diterima, untuk dijadikan catatan pahala bekal kita kelak di hari kiamat. Itu yang kita capai, yang kita lakukan, yang dapat kita kerjakan. Lalu apa saja yang belum bisa kita lakukan? Kalau sholat kita yang 5 waktu ini, berapa yang kita bisa lakukan dengan berjamaah? Berapa kali kita ketinggalan jamaah? Bahkan ada yang harus kita introspeksi. Kadang ada orang berapa kali sholat fardu ini yang dia tinggalkan, bahkan mungkin jarang untuk melakukannya. Bahkan ada yang cuma setahun sekali, setahun 2 kali, ada yang cuma sebulan sekali, ada yang setiap sepekan sekali, bahkan ada yang tidak sama sekali. Apakah hati ini semakin mengeras ketika kita semakin menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Salat kita yang 5 waktu, mana yang bisa kita dapatkan? Apakah sudah khusyuk? Apakah sudah berjamaah? Apakah sudah disiplin? Apakah sudah membekas dalam diri kita? Apakah salat kita sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Atau malah kita semakin berani? Mentang-mentang sudah salat lega, saya sudah tidak kena kewajiban, sudah menyelesaikan kewajiban, saya boleh berdosa, saya boleh bermaksiat. Apakah itu yang terlintas dalam benak pikiran kita? Dan berbagai macam ibadah yang lain. Salat kita yang wajib, apakah sudah kita laksanakan? Kalau yang wajib sudah, apakah sudah kita tambahi dengan salat-salat yang sunnah? Apakah sudah kita lakukan salat qiyamul lail misalnya, tahajud kita? Berapa kali setahun kita dapat salat tahajud? Yang itu adalah bukti kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud bagaimana? Memperbanyak salat sunnah. Begitu juga puasa kita. Apakah puasa kita kemarin sudah berhasil, sudah penuh, sudah sempurna? Apakah sudah kita tambah dengan puasa-puasa yang sunnah? Apakah kita sudah membiasakan diri kita sendiri dengan keluarga untuk banyak berpuasa sunnah? Begitu juga yang lain, sedekahnya. Berapa kali kita berani bersedekah?
berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Nah, ini salah satu bermuhasabah di penghujung setiap, bahkan tidak dituntut setiap akhir tahun, setiap saat, setiap hari, bahkan diperintahkan setiap kita akan tidur menjelang kita memejamkan mata, kita bermuhasabah. Sehari ini apa ibadah yang kita lakukan? Apa yang terlewat dari ibadah kita? Siapa yang kita sakiti selama hari ini? Siapa yang kita rugikan? Siapa yang kita caci maki? Siapa yang kita ghibahi di sepanjang hari ini? Maka momen atau peristiwa pergantian waktu, pekan, hari, bulan, tahun ini adalah untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga segera bertobat kalau melakukan berbagai dosa dan maksiat. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semuanya pasti melakukan kesalahan, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Maka saatnya kita merenung untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun dari dosa-dosa kita. Kemudian berkaitan dengan kajian kita yang biasa. Kemarin kita sudah membahas pokok dari asal usul dosa. Yang pertama adalah dari pandangan. Kita sudah membahas tentang bagaimana Islam menganjurkan menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Ternyata kalau kita kaitkan dengan muhasabah, sudah berapa kali, berapa ribu, berapa juta kali mata kita ini memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma setahun berapa ribu kali pandangan kita tertumpu pada hal-hal yang maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal usul dari maksiat, dosa adalah dari pandangan. Yang kedua, menjadi lintasan pikiran, ada di benak pikiran kita, mempunyai niat, mempunyai terlintas dalam benaknya untuk melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, ucapan. Niat saja kalau dia berhasil memendamnya, kalau itu niat untuk kejahatan, maksiat, belum dia melaksanakannya, maka tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Tapi begitu dia mengucapkannya atau melakukannya, maka itu sudah menjadi perbuatan dosa dan maksiat. Setelah ucapan, langkah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya step by step, langkah demi langkah. Semakin mendekati maksiat lalu menjadi terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kemarin kita sudah membahas tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang pandangan, yang kedua adalah pikiran. Pikiran yang pertama supaya kita tidak terlintas dalam benak pikiran kita niat untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat, untuk memperturutkan hawa nafsu. Yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an ini objek dalam mentadaburinya, mempelajarinya, mencari arti dan maknanya, memahaminya, sehingga kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai modal dasar untuk beramal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran ini seakan-akan tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Al-Quran adalah bacaan, satu-satunya bacaan yang kita mendengarkan saja dengan seksama, dengan khusyuk, tanpa tahu artinya mendapat pahala. Apalagi mengucapkannya, mengejanya, membacanya, melazimkan tilawah Al-Quran kita.
Ketika sudah membacanya, mendengarkan saja tanpa tahu artinya mendapat pahala, apalagi membacanya tanpa tahu artinya sudah mendapat pahala. Bahkan satu huruf dinilai 10 kebaikan. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Satunya 10 kebaikan, 190 kebaikan. Nah, disayangkan dari mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini, mungkin lebih dari 2/3-nya buta huruf Al-Quran, gak tahu baca tulis Al-Quran. Diakui atau tidak, mayoritas Muslim di Indonesia masih buta huruf Al-Quran, gak tahu bacanya. Berarti ini beban berat, tugas berat bagi kita semua umat Islam yang ada di Indonesia. Walaupun sudah ada banyak gerakan tebar Al-Quran, pembagian Al-Quran secara gratis, bahkan di kampung-kampung, di setiap desa ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, ada rumah Quran, ada pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Itu saja ternyata mayoritas, bahkan 2/3 mungkin lebih umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Baca saja belum bisa. Padahal yang dituntut adalah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak boleh kita berhenti untuk mendakwahkannya, memperjuangkannya, mendakwahkan Al-Quran ini, menyampaikannya kepada umat Islam. Boro-boro kita ngurusi yang yang besar-besar, yang ringan saja, yang simple saja, baca tulis Al-Quran saja, ini masih menjadi persoalan besar umat Islam di Indonesia. Hanya untuk membacanya saja. Padahal para ulama menuntut tidak boleh berhenti di dalam hanya membaca saja. Ia membaca tanpa tahu artinya mendapat pahala. Bahkan yang terbata-bata 2 pahala. Yang tersendat-sendat, yang kehabisan nafas, yang belum lancar bacanya 2 kali pahala membaca Al-Quran. Tapi yang lancar bersama malaikat kiramil bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Ini hanya membaca. Padahal kita dituntut untuk mentadaburinya, memaknainya, mengetahui artinya, karena dia menjadi pedoman. Jadi kebanyakan kita ini membahas Al-Quran saja, membaca Al-Quran saja, itu masih mayoritas. Al-Quran ini dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang yang sudah meninggal. Memang ada ikhtilaf, membacakan, mengirimkan doa dengan bacaan Al-Quran. Ada pendapat yang pahalanya mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Kita ambil saja, karena ada 2 ikhtilaf, kita ambil bolehlah sampai bacaan pahala orang yang mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Tidak serta-merta setiap orang dikumpulkan untuk membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirimkan. Harus niat yang ikhlas, tidak dijadikan sebuah ritual tertentu, dan tidak untuk dikumpulkan beramai-ramai. Hanya keikhlasan. Saya baca sendirian, saya baca Al-Quran, saya baca dengan khusyuk, dengan tartil, dengan tahsin. Lalu saya di dalam hati meniatkan, saya semoga bacaan saya ini kalau mendapat pahala, saya kirimkan kepada kakek saya, kepada nenek saya. Boleh saja. Karena ada ikhtilaf di situ. Ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak sampai. Yang mengatakan sampai karena kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal boleh. Karena sedekah dengan Al-Quran sama-sama ibadah. Nah, ini yang mengatakan
sampai. Yang mengatakan tidak sampai karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya, karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Ini hanya membahas tentang bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Padahal yang lebih butuh bacaan Al-Quran adalah orang yang masih hidup, untuk dia fahami, untuk dia tadaburi, untuk dia tahu makna dan artinya. Karena yang butuh, karena Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu bisa dilaksanakan kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu maknanya, kalau kita faham tafsirnya, kalau kita faham hukum-hukumnya yang ada di dalamnya. Maka tidak boleh kita berhenti hanya sekedar membaca saja, hanya belajar membaca. Wong membaca saja ternyata PR-nya masih berat, tanggung jawabnya, tugas kita masih banyak. Banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Dan yang bisa, yang mungkin kurang dari sepertiga umat Islam di Indonesia, yang bisa, yang melakukannya, yang bisa baca, yang merutinkan untuk membaca Al-Quran, lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Mungkin kurang dari 10% dari umat Islam di Indonesia yang rutin menjadikan rutinitas ibadah hariannya untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Nah, di antara muhasabah, berapa kali kita setahun ini sudah khatam Al-Quran? Kita tanya kepada diri kita sendiri, bukan untuk menuduh orang lain. Sudah berapa kali kita khatam Quran? Kita sudah ngitung ini, sudah di HP ini sudah ramai. Kemarin 100 hari menjelang Ramadan, ini sudah ada yang pasang status 85 hari menjelang Ramadan. Dari hitungan-hitungan hari itu berapa kali kita sudah menghatamkan Al-Quran? Apakah hanya menjadi kesenangan, rutinitas, sholat tarawih, senang-senang? Enggak. Harusnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut hal-hal yang positif dengan ibadah tentang Al-Quran, mentadaburinya. Dari sekian persen, ambillah 10% yang baca Al-Quran, yang bisa, yang merutinkan membaca Al-Quran dari seluruh umat Islam di Indonesia. Dari 10% ini, yang tahu artinya berapa? Yang faham maknanya. Dari yang faham maknanya, banyak sekarang sarana, cara belajar, terjemahan kita sudah banyak. Membaca artinya, membaca terjemahannya, atau mendengarkannya. Lalu dari yang tahu artinya, siapa yang lebih mendalami tafsirnya? Baca artinya saja belum, karena terjemahan Al-Quran hanya mendekatkan pemahaman. Banyak kata-kata di dalam Al-Quran yang karena pakai bahasa Arab yang tidak sepadan dengan kata-kata dari bahasa Indonesia. Al-hikmah kan misalnya. Hikmah itu kalau di dalam penerjemahan biasanya diterjemahkan dengan kebijaksanaan. Itu hanya salah satu pemahaman tentang kata al-hikmah. Lebih luas dari itu. Al-hikmah artinya bisa mengandung arti sesuainya kata dengan perbuatan. Al-hikmah bisa berarti apa yang dipelajari bermanfaat baginya dan menyebar. Banyak. Itu hanya mendekatkan pemahaman saja. Lalu yang tahu artinya, yang tahu tafsirnya dari 10% berapa lagi? Kurang dari 5%. Yang tahu artinya, tahu tafsirnya, mengamalkannya berapa lagi? Nah, inilah muhasabah kita. Berapa? Kenapa umat Islam di Indonesia di mayoritas, tapi penerapannya, jadi kita itu nggak usah gembar-gembor. Ibaratnya, kita harus menegakkan syariat Islam, kita harus memperjuangkan syariat. Benar, harus.
Tapi kalau kita menggembar-gemborkan itu tanpa mendidik umat Islam di Indonesia untuk bisa membaca, sekedar membaca saja nggak paham, disuruh untuk menerapkan syariat Islam, bagaimana bisa mereka mau? Wong Al-Quran saja belum bisa dia baca. Dari yang bisa baca itu belum dia pahami, maka sangat jauh perjuangan dakwah untuk menegakkan syariat Islam. Kalau itu cita-cita kita. Nah, ini muhasabah. Hanya tentang mempelajari Al-Quran, mendalaminya, tidak hanya sebatas bacaan saja, tapi difahami artinya, dipahami maknanya. Bahkan tidak hanya difahami, diamalkan. Lalu dari segelintir yang mengamalkan, membaca, memahami, mengamalkan, yang mendakwahkannya. Mungkin sudah ribuan rumah tahfidz di Indonesia. Tapi sebagaimana yang terjadi di mana-mana, ya rumah tahfidz itu banyak. Tapi yang dari yang santrinya atau muridnya yang banyak itu, yang sampai selesai, saya sendiri ngurusi pondok Al-Quran, pondok tahfidz Al-Quran, dari banyak murid misalnya 40 lah. Itu dari awal 40 yang sampai selesai 30 juz itu mungkin hitungan jari, nggak sampai 10. Itu yang selesai. Jadi yang selesai itu yang mungkin itu artinya dia bacaannya dan hafalannya kuat, dibolak-balik, diputar-putar masih hafal. Itu hanya tinggal beberapa. Nah, itulah kualitas umat Islam di Indonesia. Maka pikiran kita, kalau gak usah banyak memikirkan hal-hal yang macam-macam, kalau kita hidup untuk mempelajari Al-Quran saja, itu sudah membawa keberkahan. Maka cita-citanya memahami, membaca, mentadaburi, mengamalkan, dan kalau bisa mendakwahkan Al-Quran. Nah, yang kedua, ini hanya mengulang kemarin. Yang kedua adalah pikiran kita mencari, mentadaburi, memaknai ayat-ayat yang ada di alam semesta raya ini. Inilah yang sering kita baca, kita sampaikan ketika ya ini pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian periode. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berfikir. Nah, pikiran kita gunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat Allah, kita tadaburi alam semesta raya ini, pelajari, cari hikmahnya. Maka ketika mempelajari, siapa yang ulil albab ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Oh, ini semua ternyata ciptaan Allah. Sedahsyat ini, sebesar ini, seagung ini, serumit ini. Lalu dia membuat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dia berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata tidak ada satupun benda makhluk di atas muka bumi yang Engkau ciptakan sia-sia. Gak ada. Yang Allah ciptakan gak ada gunanya. Ada. Bahkan yang haram ada, yang najis ada gunanya. Subhanaka faqina adzabannar. Ketika kita sudah mengambil kesimpulan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala gak ada yang sia-sia, gak ada yang batil, gak ada yang gak berguna. Semuanya ada fungsinya, ada hikmahnya, ada tugasnya. Maka kembali kepada diri, balik lagi muhasabah.
subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Berarti yang maha suci siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suci itu terlepas, bersih dari segala aib, segala kekurangan, segala hal-hal yang negatif. Berarti kalau kita mengakui Allah yang maha suci, kita itu banyak dosa, banyak kotornya, banyak salahnya, banyak maksiatnya, banyak khilafnya, banyak lupanya. Fakina adzabannar. Ya Allah, jagalah kami, jauhkan kami dari api neraka, azab dari neraka. Karena kita mengaku salah, mengaku dosa, bermuhasabah, tobat kepada Allah. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkan kami dari azab dari neraka jahanam. Memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Kalau kita menggunakan pikiran hanya untuk ini saja, enggak ada sempat kita memikirkan hal-hal yang enggak ada gunanya, yang sia-sia, yang yang malah menghambur-hamburkan waktu dan tenaga. Yang ketiga yaitu memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ayatnya banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan amal kita, kalaupun kita dari lahir itu ibadah terus, berbuat ketaatan terus, beribadah nggak pernah maksiat. Kalau kita pengen masuk surga gara-gara amal kita, nggak cukup. Hanya untuk membayar nikmat mata saja nggak cukup. Kita ibadah setiap waktu tanpa pernah maksiat selama hidup, mungkin ratusan tahun kita hidup nggak pernah maksiat sekalipun, itu untuk membayar nikmat penglihatan kita dari Allah Subhanahu wa taala enggak cukup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan kalian bisa menghitungnya. Kalau dalam surat Luqman ayat ke-27 sebutkan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim. Kalau seandainya yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon-pohon itu dijadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan lautan yang ada di bumi ini dijadikan tintanya dan ditambah 7 kali lipat dari lautan yang ada di bumi. Bumi saja ini 70%-nya adalah lautan, 30%-nya baru daratan. Dari yang lautan ini di7 kali lipatkan, ditambah 7 kali lipat sebagai tinta, dan pohon-pohonan yang ada di bumi sebagai penanya. Ma nafidat kalimatullah, nggak akan habis nikmat Allah itu dicatat. Penanya seluruh pohon-pohonan, tanaman yang ada di muka bumi, tintanya seluruh lautan yang ada di bumi kali 7, tambah lagi 7 kali lipat. Ditulis nikmat Allah, ma nafidat kalimat, nggak akan habis nikmat Allah kalau kita tuliskan, kita catat. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha bijaksana. Nah, itu kalau kita memikirkan itu satu ayat-ayat Allah Al-Quran, kita pelajari, kita cari cara bacanya, membacanya, menghatamkannya, menghafalkannya, mempelajari artinya, nggak ada habis-habisnya. Kalau kita pelajari alam semesta raya menunjukkan kebesaran Allah, nggak akan sempat kita memikirkan hal-hal yang, kalau kita sadari, pelajari nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita, nggak akan selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu memikirkan, kembali intinya muhasabah, yaitu memikirkan dosa kita sendiri selama ini.
menghitung dosa-dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, bukan orang lain, bukan mencaci maki orang lain. Telunjuk kita yang menunjuk orang lain ini, empatnya kembali kepada kita. Kita yang harus bermuhasabah, cari tahu dosamu, maksiatmu, kelemahanmu, dan itu yang banyak dan belum bisa kita menyadarinya. Kalau itu yang kita pikirkan, nggak sempat kita cari kesalahan orang lain, nggak sempat kita mencaci maki orang lain, nggak sempat kita menghinakan orang lain, nggak sempat kita menyombongkan diri di hadapan manusia. 6. Yang keempat ada tadi, yang pertama memikirkan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta, yang ketiga memikirkan nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita, yang kita miliki, yang kita rasakan, yang keempat memikirkan aib kita sendiri, kejelekan kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu kembali lagi masalah pergantian tahun itu, memikirkan waktu. Ternyata waktu ini cepat sekali. Baru kemarin kita beli kalender 2022, sekarang sudah mau habis. Umur kita kemana? Untuk apa? Apa yang sudah kita lakukan dalam umur kita ini? Waktu ini yang menjadi pikiran bagi kita. Kenapa para ulama zaman dahulu waktunya itu barokah? Karena yaitu tadi yang dipelajari Al-Quran, yang dipelajari tanda-tanda kebesaran Allah. Imam Nawawi itu buku-bukunya umurnya pendek, 40 tahunan. Buku-bukunya paling banyak dihafal setelah Al-Quran karyanya Arba'in Nawawi. Buku yang paling banyak dihafal setelah Al-Quran itu karyanya. Setelahnya adalah kitab yang paling banyak dipelajari setelah Al-Quran, kitab Riyadhus Shalihin. Itu maka nggak heran kalau ulama-ulama zaman dahulu itu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran itu. Ada yang 3 hari khatam. Kalau 3 hari berarti sehari 10 juz. Kalau yang agak ini seminggu khatam. Nah kita berapa kali khatam? Seumur hidup, nggak usah ngitung setahun ini, seumur hidup khatam berapa kali? Ada yang sehari khatam. Nah itulah keberkahan umur, waktu yang dimanfaatkan oleh para ulama salaf solih. Sehingga kalau ini yang menjadi prioritas dalam hidup kita, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, maka hati akan sibuk untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kosong, tidak melongo, tidak melamun. Karena kalau melamun, ya itu peluangnya diisi oleh setan. Orang kesurupan itu kan karena banyak berpikiran kosong, nggak ngapa-ngapain, atau mendapat bisikan-bisikan dari setan, atau dirayu, dibujuk, dicerumuskan, digoda oleh setan untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang 2 sudah selesai, yaitu tentang asal dosa itu dari pandangan, yang ini adalah dari pikiran. Pikiran bagaimana menghindarinya tadi, 5 tadi. Memikirkan ayat-ayat Allah Al-Quran, memikirkan tentang alam semesta ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki, yang kita rasakan,
memikirkan aib kita sendiri, dosa, maksiat, khilafan kita sendiri. Berapa orang yang kita sudah sakiti, berapa orang yang kita curangi, berapa orang yang kita tipu, berapa orang yang kita bohongi. Yang kelima, memikirkan waktu yang sangat cepat ini, apa yang sudah kita manfaatkan, apakah sudah diisi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan, pikiran. Yang ketiga adalah ucapan. Sudah dilihat oleh mata, terlintas dalam pikiran. Kalau kita bisa menahannya, mengendalikannya, selesai. Tapi kalau belum, maka akan terucap, akan muncul, akan keluar dari bibir kita. Nah, inilah ucapan. Maka orang yang beriman, orang yang mau menghindari dosa dan maksiat, mengendalikan ucapannya. Asal usul dari segala bencana ternyata ada keluar dari mulut manusia ini. Maka setiap kita yang ingin berbicara hendaknya memikirkan lebih dahulu, apakah apa yang akan saya ucapkan ini ada untungnya atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, ada pahalanya atau tidak. Kalau tidak, lebih baik diam. Kalau tidak, lebih baik tidak dikeluarkan. Maka yang dikeluarkan yang bermanfaat. Sudah kita seleksi sebelum berbicara, ternyata apakah bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, diam. Kalau bermanfaat, enggak langsung. Ternyata kalau mau meningkat lagi, apakah ada yang bisa kita lebih dapat manfaatnya? Apakah ada yang bisa kita lebih pahalanya lebih tinggi derajatnya? Nah, itu yang lebih tinggi lagi. Ada yang mubah, kita tingkatkan lagi menjadi sebuah amalan yang sunnah. Kalau ada yang sunnah, lebih kita tingkatkan lagi. Jangan sampai yang sunnah menghalangi dari yang wajib. Nah, maka setiap orang memikirkan hendaknya apa yang akan dia ucapkan. Karena ucapan seseorang itu mencerminkan isi hatinya. Nah, mencerminkan isi hatinya. Nah, ada seorang ulama mengatakan hati itu ibaratnya panci yang untuk memasak sayur atau kuah yang ada di atasnya. Lalu mendidih, dimasak, maka lidah kita itu yang ada di bibir kita itu seperti sendok, seperti centong yang mencicipi. Ucapan kita itu yang keluar dari mulut kita ini adalah seperti centong yang kita ambil dari panci ini. Kita mencicipinya, apakah manis atau pahit atau asam atau kecut atau tidak enak. Itu mencerminkan isi dari panci itu. Itulah hati. Semua yang keluar dari ucapan kita, dari bibir kita itu mencerminkan yang ada di dalam hati kita. Kalau hatinya keras, busuk, maka yang keluar adalah caci maki, kedustaan, bohong, ghibah, mengadu domba, menfitnah kesana kemari, bersumpah palsu. Banyak bahaya yang tercipta dari sekadar ucapan yang keluar dari mulut kita. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak istiqomah iman seseorang sampai hatinya istiqomah. Karena hati itu komandannya, pemimpin dari seluruh anggota tubuh. Setiap jasad, setiap tubuh itu ada segumpal darah yang itu kalau dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk semuanya, rusak semuanya. Itulah hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak istiqomah keimanan seseorang hamba sampai hatinya istiqomah.
Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan istiqomah hati seseorang itu sampai ucapannya, lisannya istiqomah. Maka lisan kita menjadi cerminan yang ada di dalam hati kita. Karena banyak orang itu baik, kesana kemari suka bantu, tapi Masya Allah sama orang lain kok gampang mengucapkan hal-hal yang buruk, menyakiti orang, dan dia nggak peduli dengan perasaan orang lain. Ucapannya itu ringan sekali untuk mencaci maki, untuk meremehkan, untuk merendahkan orang lain, menyakiti. Nah, itulah orang-orang yang rugi, yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua bibirnya dan di antara dua pahanya, berarti mulut dan kemaluannya, maka Nabi Muhammad SAW, aku menjamin surga baginya. Betapa dosa dan maksiat itu sumbernya dua lubang ini, mulut sama kemaluan ini. Kalau bisa menjamin kita keselamatan dari lisan dan hati kita, kemaluan kita ini, maka akan selamatlah orang tersebut. Nah, tinggal berapa menit ini? 1 menit. Waduh, hadisnya panjang. Loh. Nah, saya dapatnya guys. Nabi Muhammad SAW ini tentang Mu'ad, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi bersabda, laqad sa'alta an azimin, kamu berkata tentang hal yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi, tapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Apa itu? Ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Waduh, habis. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Kamu menyembah Allah, jangan berbuat syirik, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, rukun Islam. Nah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mau bertobat kembali kepada Allah. Kita diterima tobat, kita menyadari kesalahan kita. Wallahu taala alam, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.